kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidup. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Ada begitu banyak rahasia-rahasia hikmat kerajaan Allah yang perlu kami ketahui, dan kami benar-benar membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk menyingkapkan itu semua. Dan kalau kami beroleh hikmat, pengetahuan, dan takut akan Tuhan, setiap pagi kami mencari wajah Tuhan, maka kami akan mendapatkannya. Dan kalau kami mendapatkan wajah Tuhan, apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia, Tuhan sediakan dan Tuhan berikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Biarlah anugerah-Mu besar buat setiap kami ya Bapa, baik yang akan bekerja maupun yang akan beraktivitas. Tuhan tolong kami, Tuhan jaga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, pekerjaan kami, usaha kami, bahkan kesehatan kami. Kesakitan kami akan Tuhan sembuhkan. Tuhan akan pulihkan segala luka, dan Tuhan akan luruskan jalan-jalan kami yang selama ini mungkin kami sangka sudah lurus, namun ternyata bukan mendekat dan melekat, tapi justru menjauh tanpa kami duga. Untuk itu kami bersepakat bersatu hati, mematahkan dan menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, penguasa di udara, kutuk-kutuk turunan, apapun itu Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus.
Karena kami yakin dan percaya apa yang Tuhan impartasikan setiap pagi adalah rahmat yang baru. Dan kalau kami mencari kerajaan Allah, Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya yang minus menjadi plus. Sehingga kami akan mendapat keturunan, kami akan mendapatkan berkat pertolongan, dan terlebih lagi kami tetap bisa menjaga keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kuasa salib-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami mengalami kebangkitan yang nyata. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, saya persilakan Bapak Ibu untuk melihat monitor. Lalu kemudian kita boleh sama-sama menaikkan pujian bersama-sama. Sebentar Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, puji Tuhan kalau pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu sudah melakukan apa yang saya sudah WA. Terima kasih banyak, supaya nanti pada saat saya jelaskan sebagaimana Roh Kudus singkapkan, itu boleh menjadi berkat buat kita Bapak Ibu. Anda boleh share kepada setiap orang yang Anda kasihi. Ya Bapak Ibu sekalian, dalam Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat ke-10 dikatakan bahwa janganlah kamu takut, sebab aku ini ada bersamamu. Ya, inilah aku. Jangan pernah merasa gentar atau merasa seakan-akan tidak punya kekuatan Bapak Ibu. Ya, seakan-akan. Saya katakan seakan-akan, kenapa? Karena Bapak Ibu punya kekuatan yang sempurna, yaitu Tuhan sendiri di dalam diri kita. Karena apa? Karena aku adalah Tuhan. Aku Tuhanmu, aku yang akan memberimu kekuatan dan akan menolongmu. Dengan tanganku aku akan memegang engkau, ya. Dengan tanganku akan memegang engkau, kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saya itu aman di dalam tangan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita mau naikkan pujian berikut ini. Sebelumnya saya mohon izin kalau ada beberapa yang semua harus saya mute, dan nanti Abu nih akan bantu saya untuk mute supaya suaranya tidak terganggu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami menaikkan pujian ini karena kami beriman di dalam-Mu ya Tuhan. Engkaulah penolong kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi,
Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Boleh sambil taruh tangan di dada, sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Aku percaya Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau yang selalu menjagaku Tuhan, sejak aku usia balita sampai aku tua saat ini, sampai di pencapaianku saat ini. Kaulah yang menjagaku Tuhan, ku berterima kasih. Oh, Shalom Adonai, Ya Rabba Mosei, Ya Hare Mashikaramu. Haleluya, haleluya, Kau menyembahmu Tuhan. Haleluya. Oh, angkat tanganmu saudara, kata sama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu
peliharaku seumur hidupku. Engkau mengenyangkanku, Engkau mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan iman kata, Engkau mengenyangkanku Tuhan, Engkau mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, yang percaya dan sepakat, mari sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita beri tepuk tangan nih Bapak Ibu. Haleluya. Katakan haleluya. Jawabannya apa? Puji Tuhan. Amin ya. Kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Tuhan yang hebat. Katakan sama-sama dengan saya, hebat. 1, 2, 3. Hebat. Kasih jempolnya ya. Hebat. Lalu kemudian sangat hebat ya. Teramat hebat. Selalu hebat ya. Yesus Kristus namanya. Amin. Amin. Kasih tos dulu di kamera kita dong. Dan juga kasih tos kanan kiri kalau misalnya ada yang ikut bersama dengan Anda Bapak Ibu. Kalau misalnya Anda ada ya kasih taruh tangan dada ya. Saya tuh nggak boleh lupa. Anda juga nggak boleh lupa ya. Sekalipun lupa itu adalah penyakit yang dari dulu sampai sekarang itu selalu ada di kehidupan manusia ya, zaman demi zaman. Oke Bapak Ibu, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih nih buat Bapak Ibu semua yang sudah sepakat untuk bergabung dan sudah baca Yosua pasal 17 ayat 1 sampai 18 ya. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum sempat karena mungkin baru pertama kali bergabung, it's okay, nggak masalah. Apa yang harus saya lakukan Abuna? Ya, nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Jadi sekarang yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu bisa baca sambil dengerin. Soalnya kita mau langsung bahas nih Bapak Ibu ya, supaya waktunya tuh pas gitu ya. Karena memang kalau kita bicara mengenai kitab Yosua ya, ya saya berdasarkan pengalaman pribadi jujur saja. Kadang-kadang kalau kita baca mengenai batasan, lalu kemudian wilayah suku dan segala macam, secara manusia kita ya, kita jujur. Ini nggak ada hubungannya sama saya karena saya bukan suku Manasye, saya bukan suku Efraim gitu loh. Saya suku Batak, saya suku Jawa, saya suku Padang gitu ya Bapak Ibu. Tapi ternyata Bapak Ibu, ketika kita mencari wajah Tuhan, sama seperti halnya bagaimana firman Tuhan katakan kan di Matius pasal 6 ayat yang keberapa? Yang ke-30. Iya, 33 ya, 31 sampai 33. Bunyinya begini, tapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi ketika saya mendapatkan, saya ingin sekali juga membagikan kepada Bapak Ibu ya, bagaimana rahasia-rahasia itu diungkapkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya Bapak Ibu sudah baca Yosua pasal 17 1 sampai 18. Saya mau ringkas langsung ya. Kalau Anda sudah baca, pasti Anda sudah melihat dan melihat bahwa ternyata ada perbedaan antara keturunan wanita dan keturunan pria. Jadi memang secara garis besar nih Bapak Ibu, untuk informasi Bapak Ibu ya, secara tradisi bangsa Yahudi itu memang anak perempuan nggak akan dapat bagian dari yang namanya warisan pusaka ya. Tetapi oleh karena keadilan Tuhan, maka Tuhan tetap memberikan kepada wanita-wanita yang menjadi keturunan dari siapa? Kalau kita baca di Yosua pasal 17 ayat yang ke-3, Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye, berarti ini suku Manasye. Ini memang anak-anaknya kebetulan perempuan semua. Jadi secara otomatis sebenarnya bagian mereka itu nggak dapat gitu. Tapi mereka mengusahakan ya, sekalipun mereka tahu betul secara tradisi seperti itu. Nah, apa yang menjadi refleksi dalam kehidupan kita Bapak Ibu?
Jikalau Anda di kantor nih, di tempat pekerjaan Anda, misalnya, menurut keluarga Anda, sudahlah, emang dari dulu kamu itu bisanya cuma begini. Nah, Bapak Ibu sebenarnya diberikan satu kapasitas dan kesempatan. Untuk apa? Untuk menerobos itu. Ya kan bukan berarti, contoh nih, mohon izin, bapaknya jual lele, anaknya juga jual lele dengan cara yang sama, ya. Mungkin bapaknya jual lele, anaknya ternak lele. Kita kan nggak pernah tahu, ya. Artinya ada satu effort, gitu ya. Nah, sikap ini berbeda dengan sikap suku yang sebenarnya suku langsung, ya, yaitu dari keturunan Yusuf sendiri. Tapi walaupun mereka sudah dapat bagian masing-masing, rupanya mereka ini masih minta wilayah tambahan lagi sama Yosua. Ya, kalau kita baca di ayat 14 sampai 18, bagaimana Bani Yusuf kepada Yosua tuh ngomong, "Kenapa engkau berikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya loh. Karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku." Jadi ini seperti protes ya Bapak Ibu. Ya barangkali mungkin mohon izin juga nih, ada yang selama ini merasa misalnya, loh kok cuma dia aja yang dikasih? Kok saya nggak dapat tambahan? Apa karena saya ini lebih kaya? Apa karena saya ini lebih? Nah kadang-kadang kita seperti itu ya Bapak Ibu ya, dalam keluarga ya. Terkadang dalam tanda kutip misalnya kita langsung mengambil satu asumsi bahwa oh ini kayaknya orang tua saya ini nggak ngasih bagian sama atau lebih besar misalnya, atau harusnya saya lebih besar dong, kenapa saya anak sulung, atau misalnya keluarga saya ini keluarga banyak gitu tapi kok bagiannya cuma segini. Ya Bapak Ibu sekalian, ada hal penting yang kita bisa lihat di sini. Ketika mereka protes sama Yosua, Yosua ngejawab begini, ya udah, ayat 15, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergi aja ke hutan, ibaratnya begitu ya. Saya suka dengan bahasa-bahasa yang ordinary ya, bahasa sederhana, bahasa yang nggak terlalu teologis gitu ya. Dan buka aja tanah bagimu, jadi kayak buka lahan aja gitu. Di sana di negeri orang Feris dan orang Refaim. Kalau ada kata negeri berarti sebenarnya lahannya besar. Ya. Satu lahan yang sebenarnya, apalagi dikatakan jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Pegunungan, wah saya bayangkan Bapak Ibu, yang namanya pegunungan itu kan ada lembah, ada lereng, ada bukit, ada jurang. Berarti kan sebenarnya ada bagian-bagian. Kalau Bapak Ibu masih ingat pembahasan BW yang beberapa hari yang lalu ya, kalau tidak salah itu tepat sebelum kita ngebahas mengenai kejadian-kejadian krusial yang ada sebelum Yesus ditangkap dan disalib pada waktu kita menjelang Jumat Agung di masa Pekan Suci kemarin. Jadi Bapak Ibu, kita tuh diminta untuk apa? Tidak menyerah gitu loh maksudnya. Mungkin saat ini memang tempat usaha Bapak Ibu misalnya, waduh saingan banyak nih. Lalu kemudian, wah seharusnya saya mau ngambil ruko di sebelah sini nih, idealnya pas. Loh kok Tuhan nggak kasih sih? Nah Bapak Ibu, kita sebenarnya nggak perlu protes sama Tuhan ya. Karena apa yang kita perkirakan, kalkulasi, perhitungkan misalnya, ini harusnya saya punya gereja nih lebih gede, ini harusnya saya nih punya ini. Saya dulu bahkan kemarin-kemarin belum lama inilah tahun lalu saya masih kok sempat merasa bahwa wah saya harusnya ini punya punya pelayan Tuhan yang pemain keyboard yang benar-benar bisa main juga bass. Tuhan kasih, tapi nggak ada pemain drumnya. Wah kurang ideal. Selalu aja kurang gitu kalau kita berpikir mengenai idealisme kita. Padahal kita tuh sebenarnya diizinkan Tuhan seperti itu karena Tuhan punya maksud. Nah saya bersyukur kalau saya ngobrol sama Abuni itu Ibu Kartika di situ namanya, itu istri saya. Beliau juga seorang hamba Tuhan. Abuni malah encourage saya begini, kamu tahu nggak sih sebenarnya Tuhan itu sudah kasih papa itu talenta ini. Oh ya benar juga ya. Kadang-kadang kita merasa kayak sungkan gitu ya. Kita merasa nanti orang mikir saya kayak show off atau apa. Tapi kan belum tentu pikiran orang seperti itu. Sama Bapak Ibu. Ketika misalnya kita mau memperbesar teritorial kita mau menaikkan karir kita,
nanti orang pikir Tuhan gak berkati saya, atau nanti orang bilang kayaknya saya kerja cuma gini aja. Itu kan belum tentu, itu masih ambigu, ya, belum tentu benar-benar valid. Tetapi yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan seperti suku Yusuf ini. Padahal mereka ideal loh, mereka keturunan langsung dari Yusuf. Kalau Manasye ini kan nggak langsung. Kenapa? Karena mereka anak-anaknya perempuan semua. Sedangkan suku Yusuf ini semuanya anaknya laki-laki. Ideal sekali. Tapi belum apa-apa, mereka tuh ngejawab lagi sama Yosua. Pegunungan ini nggak cukup bagi kami. Di ayat 16, semua orang Kanaan diam di Taran itu punya kereta besi, baik yang di Bet-Sean dengan segala anak kotanya maupun diam di lembah Yizreel. Padahal belum dicoba gitu loh, tapi udah pesimis duluan. Nah, kadang-kadang juga nih Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika ada satu peluang, belum apa-apa kita udah pesimis duluan. Ini bukan saya lah. Ini enggak. Kayaknya saya bukan di situ. Tuh, padahal kalau kita mau sedikit merendahkan diri lalu membuka hati sama Tuhan, kita bisa berpikir kalau Tuhan izinkan ada depan mata kita nih, pasti ada maksudnya. Sekalipun misalnya logika kita ngomong, ini bukan skill kamu, ini bukan potensinya kamu, tetapi kalau itu kesempatan yang Tuhan berikan buat kamu, kenapa kamu nggak ambil? Ya, jadi belum apa-apa suku yang sebenarnya ideal ini udah pesimis duluan. Pesimis dan takut terhadap perlengkapan perang dimiliki oleh orang Kanaan. Jadi seakan-akan mereka ini tidak memiliki iman, Bapak Ibu. Ketiadaan iman mereka ini membuat seakan-akan janji Tuhan itu seperti terbatas, kurang, nggak tepat waktunya. Akhirnya yang muncul apa? Rasa gentar. Nah, kalau rasa gentar itu muncul, lalu kita izinkan dalam tanda kutip ya, karena kan sebenarnya semua itu atas izin kita. Ya, kalau kita mengizinkan hadirat Tuhan itu menjamah hati kita, kita terjamah. Kalau kita mengizinkan firman Tuhan itu tinggal dalam hati kita, firman Tuhan itu akan menjadi benih yang baik. Tapi kalau kita tidak mengizinkan, malah kita mengizinkan yang lain, ya maka tidak akan terjadi. Nah, permasalahannya sekalipun ideal, tetapi kalau tidak mengizinkan, maka apa? Yang ada rasa gentar yang menguasai kita, sama seperti suku Yusuf ini. Rasa gentar menguasai mereka. Ya, ini sebenarnya sungguh menyedihkan ya. Kenapa? Karena gak jelas ibaratnya komplainnya mereka. Komplain mereka itu sebenarnya apa sih? Apakah tanahnya yang sudah dibagi gak cukup rata? Karena setiap suku kalau kita baca udah dapat bagian masing-masing. Besar, kecil, luas, lebar, sempitnya tuh udah, makanya dapat pegunungan mereka. Yang mereka miliki baru separuh, sementara yang separuh lagi masih diduduki orang Kanaan. Itu seakan-akan, ya, saya ulangi sekali lagi, seakan-akan. Ini ambigu lagi nih. Ini sekali lagi asumsi. Seolah-olah Yosua itu hanya memberikan satu bagian saja. Coba kita telaah lagi. Ketika kita bekerja, ketika kita melayani, ketika kita memberikan kontribusi di dalam organisasi kita, di dalam yayasan atau di dalam gereja, di dalam pekerjaan kita dan karir kita, sudah berapa lama kita selalu memikirkan, memprediksi seakan-akan Tuhan itu cuma ngasih sebagian. Tuhan kasih saya menikah, kenapa nggak dikasih anak? Tuhan sudah kasih anak, kenapa Tuhan nggak kasih saya pekerjaan yang lebih layak? Malah saya tertatih-tatih, terseok-seok, harus bayar utang di sini. Saya, kok kayaknya Tuhan tuh sebagian-sebagian ya? Atau misalnya, nih pemimpin saya nih kayaknya nggak benar-benar ngasih saya semuanya gitu loh. Padahal saya tuh kasih segala sesuatunya tuh, semuanya saya kasih. Tapi bos saya ini kayaknya kurang adil. Kan kayaknya kurang adil. Dari mana kita tahu dia tidak adil? Ya cuma dia yang tahu. Cuma bosnya yang tahu. Kalau Anda berani ya Anda tanya, Pak, Bu, kenapa Anda tidak adil? Nah, tapi kan kita pasti mikir, kalau saya tanya begitu, pasti saya langsung dapat SP. Mending kalau dapat SP. Kalau langsung dapat SK, surat keluar bagaimana? Kan gak bisa masuk lagi. Ya kan? Tapi kalau sama Tuhan, coba. Tuhan gak adil sama saya. Adik saya dapat anak. Kakak saya dapat pekerjaan yang layak.
besan saya atau ipar saya atau semua kita banding-bandingkan terus, padahal wilayah demi wilayah sudah Tuhan taruh loh di dalam kehidupan kita. Kenapa kita jadi anak yang pertama? Kenapa kita jadi anak tengah-tengah? Kenapa kita jadi anak terakhir? Kenapa di usia sekarang kok terjadi hal seperti ini? Kenapa kok dulu kok nggak begini? Semua itu sebenarnya wilayah-wilayah sesuai dengan porsi di mana Tuhan ingin melihat seberapa besar sih kesetiaan dan ketulusan hati kita sama Tuhan, kan gitu kan? Sebenarnya kan itu semua adalah apa? Ujian. Menurut saya sih bukan ujian ya. Tetapi itu sama seperti SOP ya, Standard of Procedure. Ketika kita jadi karyawan, pasti SOP-nya ada. Ketika kita mau diangkat jadi manajer, SOP-nya juga ada. Ketika kita mulai pertama kali melayani, SOP-nya ada. Ketika mau naik jabatan, SOP-nya ada. Nggak mungkin lah Tuhan izinkan kita naik jadi, mohon maaf nih, general manager. Tetapi SOP-nya seorang general manager kita nggak lakukan. Bangun siang, nggak mau belajar manajemen, nggak care sama bawahan, taunya cuman maunya dipuji saja, hanya menuntut kapan saya naik gaji, naik jabatan lagi. Tapi effort untuk pekerjaan itu nggak pernah ada. Dia nggak pernah ada di lapangan. Bagaimana mungkin dia jadi GM yang berhasil? Sama, saya mau jadi pendeta. Gimana mau jadi pendeta? Maunya dilayani terus? Ya kita nggak usah berkaca dengan orang-orang lain. Kita harus berkaca kepada keteladanan Kristus. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau misalnya kita gagal nih dalam tanda kutip, pas pada saat penghakiman terakhir, kita nggak bisa ngomong, habis Tuhan dia aja begitu, Tuhan izinkan kenapa saya enggak? Nggak bisa loh, ini hidupmu kok. Urusan dia sama saya. Urusan kamu ya sama saya. Kita nggak bisa juga ngomong, kenapa kamu korupsi? Habis tuh teman saya korupsi nggak ketahuan kok lolos. Lah saya baru ngambil sedikit aja kok saya langsung dipecat. Nggak bisa. Yang saya tahu kamu kenapa lakukan itu. Ya Bapak Ibu, complaining itu akan menghasilkan rasa gentar. Rasa gentar itu menguasai, melemahkan iman kita. Iman kita udah lemah, kita nggak setia sama Tuhan. Kita coba kuasa gelap lah. Kita datang ke orang yang menurut kita lebih pintar dari kita lah, macam-macam lah pokoknya. Jadi nggak jelas hidup kita. Nah, sama kita jadi menuduh orang tidak pada tempatnya. Kan kasihan orang ini sebenarnya punya rencana yang begitu matang untuk kita, tapi kita belum apa-apa udah tuduh duluan. Kamu ya selingkuh ya, padahal belum tentu selingkuh. Kamu ya tamak ini, kamu ini rakus ini, padahal belum tentu tamak. Kita nggak pernah tahu di balik itu semua ternyata dia mungkin mau kasih kejutan sama kita. Tiba-tiba kita diberikan porsi yang menurut dia kitalah yang tepat. Tapi karena kita sudah keburu nuduh orang itu duluan, orang itu jadi terluka. Bagian yang harusnya besar malah jadi kecil. Ya, itu sebabnya. Ya kalau tempatnya nggak cukup, pergi ke hutan sana, kata Yosua. Masalahnya kan tanah yang sekarang ini kan menurut kamu nggak cukup. Coba cari lain, tanah bagian lain. Atau gali potensi di tanah itu bagaimana gitu. Jangan protes dan seakan-akan saya ngasih kamu sebagian. Seakan-akan tuh Yosua cuma ngomong gini, you know what? That's yours. Go and fight for it. Saya ulangin lagi ya. That's yours. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan saya protes sama Tuhan, Tuhan, why you allow it happen to me? Bagaimana kalau Tuhan bilang, that's yours. Go and fight for it. Itu rumah tanggamu. Jalani, perjuangkan. Itu pekerjaanmu, itu pelayananmu, itu tanggung jawabmu. Itu kepercayaan yang kuberikan. Pegang dan perjuangkan. Jadi kita nggak bisa dengan alasan seperti yang suku Yusuf ini ngomong, oh semua orang Kanaan diam dataran punya kereta besi, dia mah enak. Gimana ya nggak enak, orang dia dasarnya orang kaya. Nggak begitu cara berpikirnya Tuhan mau. Ya sudah, kalau memang menurut kamu dia itu lebih kaya dari kamu, sekarang apa bagian kamu? Kamu lakukan, kamu percayakan, kamu perjuangkan, aku yang akan membuat kamu kaya. Betul, susah payah tidak akan menambahinya. Tapi susah payahnya bukan dalam pekerjaan saja Bapak Ibu. Lah kalau kita cuma doa saja nggak pernah mau coba langkah 1, mana ada langkah 100. Kita maunya kelihatan pekerjaan kita itu, mohon maaf ya, biar dipandang orang keren gitu loh. Kita enggan buka warung misalnya, kita enggan buka UKM, kita nggak mau online, atau kita nggak mau coba sedikit, coba apa, maunya tuh langsung dipandang nih berhasil. Ya mana bisa.
Tuhan tidak akan lebih percaya memberikan kita bagian lebih besar kalau yang kecil aja kita nggak bisa, nggak mau coba gitu. Seakan-akan tersirat apa Bapak Ibu kalau kesimpulan yang Roh Kudus bukakan untuk kita ketika di ayat yang ke-17 sampai 18 ada satu kesimpulan. Ini suku nggak mau perang. Ini suku nggak mau berjuang lagi. Kenapa? Karena mereka sudah sampai di tanah perjanjian kan. Sebelum tanah perjanjian mereka nyeberangin laut ke Berau. 40 tahun di padang gurun. Ketemu sungai Yordan. Nyeberang sungai Yordan. Ketemu tembok Yeriko. Masuk tembok Yeriko. Ada suku Yebus. Itu pun aja nggak dibasmi. Suku Kanaan juga nggak dibasmi. Alasannya banyak. Banyak alasan dalam kehidupan kita yang harusnya kita basmi. Kita nggak basmi. Kebiasaan buruk kita. Kebiasaan mengingat-ingat hal yang nggak penting. Kebiasaan memperkatakan sesuatu yang buruk. Harusnya dibasmi, kita nggak basmi. Kebiasaan untuk bermalas-malasan, berleha-leha. Kebiasaan menunda. Harusnya dibasmi, nggak dibasmi. Kenapa? Karena sudah merasa menggapai dan mencapai dan tiba di satu hal dan satu tujuan. Padahal itu bukan hal dan tujuan yang Tuhan rencanakan atas hidup kita. Menurut kita, ini yang Tuhan mau. Padahal Tuhan mau lebih besar dari itu. Jangan sampai kita merasa achieving something. Ya, dan sekarang tinggal saya menikmati hasil saya. Saya selama ini udah capek nih. Ya udah, saya malas lah, nggak seperti dulu rajin doa, rajin buka Alkitab. Oh, udah pelayanan, udah jadi pendeta, udah jadi hamba Tuhan. Ngapain saya bangun pagi-pagi lagi? Banyak Bapak Ibu seperti itu. Saya pun dulu hampir seperti itu. Jujur saja, saya mau bagi buat Bapak Ibu supaya Bapak Ibu jangan seperti itu. Saya sih percaya Bapak Ibu nggak seperti itu. Amin. Boleh taruh tangan di dada. Saya tidak akan seperti itu. Iya. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita tidak terbiasa untuk melatih diri kita terus, nanti kita tidak akan punya keberanian untuk perang lagi. Begitu ada pergumulan, ada masalah, kita gampang anjlok. Akhirnya apa? Kita murtad, nggak setia sama Tuhan. Banyak orang seperti itu. Kenapa? Karena sudah merasa mencapai sesuatu. Achieving something. Dan akhirnya dia diam. Makanya Yosua bilang, kamu ini punya kekuatan besar, tanah bagian kamu tuh luas. Dan Tuhan sudah berikan buat kamu kok. Cuman kamu tuh harus berperang dan berjuang. Tersirat seperti itu. Kamu udah dapat kerja, kamu udah dapat jabatan yang pas, kamu tuh cukup berjuang dan berperang terus. Musuh-musuh dikalahkan. Siapa? Iblis yang dikalahkan. Bukan adikmu yang dikalahkan, bukan kakakmu, oh lebih kaya kakak saya kalahkan dia. Bukan itu. Tetapi iblis di dalam siapa? Ya di dalam diri kita dulu lah. Raksasa di dalam diri kita terus kita kalahkan Goliatnya itu. Pasti bisa? Harus bisa kalau menurut saya. Karena tanah yang dibuka, usaha yang dibuka butuh kerja keras dan modal. Tanpa itu nggak akan ada bagian yang bisa kita dapat. Betul, tetapi ada bagian yang bisa Tuhan lakukan ketika kita berpikir, apakah bisa Tuhan? Sekarang kita rubah. Aku percaya Engkau bisa Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, aku percaya Engkau bisa Tuhan. Betul. Jadi untuk mendapat keturunan, untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, kekayaan, kehidupan yang mapan, perlu apa sih? Perlu perjuangan. Nggak bisa kita menunda, kita ritme hidup kita tuh santai. Ya nanti Tuhan tunggulah, ada kesempatan ini tuh dan sebagainya. Aduh. Bapak Ibu sekalian, coba tolong renungkan ya di sisa 3 menit ini. Berapa banyak sebetulnya bagian yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya, tapi nggak pernah kita perjuangkan dan usahakan. Berapa banyak talenta yang belum kita gali, lalu malas kita kembangkan. Karena kita udah merasa, saya sudah tua, saya sudah menikah, badan saya nggak kayak dulu, atau tenaga saya sudah nggak kayak dulu. Udah berapa banyak kesempatan yang sebenarnya Tuhan selalu berikan, tapi kita biarkan begitu saja. Kesempatan apa, Abuna? Melayani Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, goal orang percaya yang bertumbuh rohaninya, melayani. Buka yayasan. Ya kalau buka yayasan ujung-ujungnya cuma ngumpulin uang, bukan melayani namanya. Melayani itu apa? Kepala di bawah, jadi keset orang. Ketika dihina orang nggak boleh marah. Itu melayani.
Bahasa kita bahasa air mata, Bapak Ibu. Dan Tuhan itu nggak pernah jauh dari kita. Kenapa? Cuma sejauh doa. Nggak pernah jauh dari yang namanya doa. Berapa banyak sebetulnya pekerjaan Tuhan yang harusnya bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ya kita biarin aja. Apa? Capek, kurang tidur, males lah. Atau apa? Nggak punya keberanian. Ini yang paling banyak nih. Nggak berani untuk apa? Berdoa aja deh. Yuk mari kita satu dalam doa. Siapa yang mau doa? Nggak pernah ada yang saya akan berdoa. Pasti harus ditunjuk. Lah ditunjuk pun kadang-kadang, jangan saya dong Pak Pendeta, coba yang lain. Kapan Anda bisa mengalahkan iblis kalau Anda aja nggak berani berdoa? Apa yang dipermalu, apa yang merasa malunya itu di mana? Ya ini saya percaya Bapak Ibu tidak seperti itu. Amin. Boleh tolong tangan di dada sama-sama? Saya tidak seperti itu. Berapa sering sebetulnya kita, ini tolong renungkan ya, selalu menyanyiakan hidup kita dengan berputar-putar ngelakuin dosa yang sama. Dosa yang sama. Akhirnya apa? Kita nggak melakukan yang Tuhan mau. Tapi kalau kita mau benar-benar jujur dan terbuka di hadapan Tuhan, mari sama-sama kita pejamkan mata, taruh tangan di dada, ulangi kata-kata saya. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang menyertai saya sampai hari ini dan selamanya. Pagi ini saya mau belajar untuk jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Saya menyadari ada begitu banyak yang Tuhan sudah berikan menjadi bagian saya, tapi mungkin saya tidak pernah klaim itu. Saya tidak pernah usahakan itu. Saya menyadari masih ada kok potensi dalam diri saya, namun saya belum mengembangkan karena saya sudah merasa apa masih bisa saya kembangkan. Ada pekerjaan-pekerjaan baik yang tidak saya lakukan karena saya berpikir sudah tidak ada waktu. Ada buah yang sebenarnya bisa saya hasilkan tapi tidak saya hasilkan. Akhirnya hidup saya tidak mencapai tujuan Tuhan yang seharusnya terjadi dalam hidup saya. Saya perkatakan, saya belum terlambat. Katakan sama-sama, saya belum terlambat. Saya ini buatan Allah. Saya ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan Yesus mau supaya saya hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan roh keberanian itu ada di dalammu. Engkau akan mulai bergerak seiring dengan kuasa Tuhan juga yang bergerak. Akan ada satu momentum, titik pertemuan rencana Tuhan dan usaha yang engkau perjuangkan. Sekalipun berderai air mata, tetapi Tuhan akan seka dengan tangannya. Sekalipun muncul luka-luka baru, Tuhan yang akan membalut dan membebat dengan kasih-Nya. Sekalipun ada kekurangan, Tuhan yang akan mencukupkan. Karena berkat Tuhan selalu ada setiap hari, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Untuk Bapak Ibu terima. Buka tanganmu, buka hatimu, buka pikiranmu. Izinkan berkat Tuhan ini tinggal di dalammu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera, keberanian, dan keyakinan. Dijauhkan dari segala asumsi-asumsi yang kosong dan engkau bergerak berjalan dalam kepastian. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemanapun engkau pergi, dari mana engkau datang, berkat Tuhan menyertai. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu. Ya, saya tutup dengan satu hal Bapak Ibu. Masih ada pekerjaan baik yang bisa Anda lakukan selama kita lakukan dengan setia, as long as we doing them all faithfully. Okay?
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi besok, Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan satu pujian. Ya, selamat pagi. Saya tutup dengan satu pujian, Bapak Ibu, sambil lift nggak masalah supaya nggak terlambat ke kantor ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, sampai jumpa besok pagi. God bless. Ya, Buna. Sama-sama. God bless. Semangat Makasih bekerja, ya Buna. tetap berjuang. Yes. Makasih ya Buna. Sama-sama. Mau godang semuanya. Shalom. Oke. God bless. Shalom, Matur Buna. suwun. Yes. Bye. Makasih ya Buna. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Tuhan berkati.